Pada tahun 1956, ahli geosains Shell dan profesor di Stanford memproyeksikan bahwa produksi minyak global akan mencapai puncaknya pada tahun 2000. Hal ini merupakan kejutan besar pada saat minyak semakin menggerakkan perekonomian. Beberapa orang mengira ini akan berarti krisis keuangan global, sementara yang lain mengira ini adalah kiamat besar. Sejak saat itu, prediksi mengenai puncak minyak terus bermunculan. Masalah pasokan seharusnya mulai terjadi tahun 2011, dan dampaknya akan terlihat pada tahun 2015. Ada pembicaraan mengenai tingginya harga pangan dan bahan bakar yang diperkirakan akan berdampak pada pertanian dan listrik. Namun semua ini tidak pernah terjadi. Masalah pasokan yang membuat semua orang ketakutan tidak pernah datang. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Dan haruskah kita khawatir akan kehabisan minyak? Pertama, melihat pertanyaan ini sekarang sangat berbeda dengan beberapa dekade yang lalu, karena telah terjadi perubahan besar dalam kehidupan kita. Pada awal tahun 2000-an kita tidak terlalu memikirkan kehidupan tanpa bahan bakar fosil. Kendaraan listrik hampir tidak pernah terdengar sebelumnya. Saat ini menghasilkan listrik dari tenaga surya dan angin, jauh lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Perhatian juga meningkat pada kendaraan listrik, 14% kendaraan baru yang dijual secara global pada tahun 2022 adalah kendaraan listrik, dibandingkan dengan hanya 5% pada tahun 2020. Bahkan Amerika Serikat dan Tiongkok, dua negara penghasil polusi terbesar, melakukan investasi besar-besaran pada teknologi ramah lingkungan. Dan sesuatu yang cukup istimewa terjadi pada tahun 2023. Badan Energi Internasional menerbitkan sebuah laporan yang memperkirakan berakhirnya minyak dan bahan bakar fosil lainnya. Permintaan yang tinggi dan pasokan yang rendah berarti harga tinggi. Permintaan rendah dan pasokan tinggi berarti harga minyak rendah. Para eksekutif perminyakan di seluruh dunia angkat senjata atas laporan tersebut. Karena kurangnya permintaan dengan jumlah pasokan yang sama, berarti turunnya harga bahan bakar fosil, dan berkurangnya keuntungan bagi industri. Hal ini merupakan masalah besar, karena permintaan minyak terus meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020, ketika COVID melanda. Hal ini disebabkan sebagian besar oleh teknologi baru yang disebut rekahan hidrolik atau fracking. Fracking adalah proses yang melibatkan penyuntikan air dan bahan kimia ke dalam batu, sehingga menciptakan banyak retakan kecil. Hal ini memungkinkan minyak dan gas keluar dan terkumpul di permukaan. Air limbah kemudian seringkali dibuang jauh ke dalam tanah, sehingga dapat mencemari lingkungan setempat dan menyebabkan gempa bumi. Fracking berkembang di Amerika Serikat pada awal tahun 2000-an, dan negara tersebut sekarang memproduksi lebih banyak minyak per tahun dibandingkan negara lain di dunia. Namun, perusahaan-perusahaan minyak sudah biasa melakukan ekspansi, dan produsen minyak besar seperti Shell, Exxon, dan Total Energies, semuanya masih bertaruh pada meningkatnya permintaan. Perusahaan-perusahaan minyak milik negara, seperti Russian Rosneft dan Saudi Aramco, juga bertaruh pada pendanaan masa depan dari bahan bakar fosil, meskipun proyek yang disetujui saat ini mungkin tidak akan pernah menghasilkan keuntungan. Lokasi baru membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun infrastruktur dan bersiap untuk pengeboran. Dari segi finansial, aset-aset tersebut mungkin akan menjadi aset terbengkalai atau stranded asset, yaitu sesuatu yang diinvestasikan tetapi menjadi usang. Dan dampak tersebut juga dapat berdampak langsung pada individu warga negara. Banyak dana pensiun di seluruh dunia yang diinvestasikan dalam minyak dan gas. Jika perusahaan-perusahaan ini gagal total, jutaan orang akan terjerumus ke dalam ketidakamanan finansial di usia tua mereka. Jadi ketika dihadapkan pada kehabisan minyak, sepertinya berinvestasi pada energi terbarukan adalah keputusan finansial yang cerdas. Biayanya lebih murah, dan risiko proyek baru terbengkalai dan tidak menguntungkan di masa depan lebih kecil. Karena menurut semua prediksi, kita akan membutuhkan bahan bakar fosil untuk sementara waktu. Mereka digunakan sebagai tenaga cadangan ketika angin dan matahari tidak berfungsi, dan nuklir yang tersebar luas kemungkinan besar tidak akan dapat digunakan pada waktunya. Transportasi dan penyimpanan energi juga perlu ditingkatkan agar kita dapat menghentikan penggunaan energi tersebut sepenuhnya. Namun semakin banyak investasi yang masuk, semakin banyak pula peningkatan energi terbarukan. Dan kita sangat membutuhkannya untuk tetap eksis di planet ini. Tapi kita sedang dalam perjalanan. Ini bukan lagi pertanyaan apakah, tapi kapan. Daripada khawatir akan berakhirnya pasokan minyak, kita harus khawatir akan memompa terlalu banyak minyak.
Dengan menurunnya permintaan dan peralihan dunia ke energi terbarukan, hal ini bukanlah keputusan yang cerdas, baik secara finansial maupun bagi kehidupan kita di planet ini.